Oke, baiklah. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan saya Muhammad Arif Hambali, nomor mahasiswa 20624010008, dan teman saya Martalia Eka Nur Rahmawati, nomor mahasiswa 20624010006, akan mempresentasikan tentang bab yaitu akuntansi keuangan desa. Sebelumnya kita bahas dulu tentang pengertian desa. Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya juga disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia Mardiasmo 2002. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi A. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, yang ketiga penatausahaan, dan yang terakhir pertanggungjawaban. Keuangan desa adalah semua hak dan wewenang dan kewajiban yang saya maksud desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Akuntansi. Tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah 1. Pertanggungjawaban, yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap pada waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. 2. Manajerial, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. Yang ketiga, pengawasan, yaitu akuntansi pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan desa. Pengertian. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBD desa, dan anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian atau lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah, kabupaten atau kota. Pelaporan keuangan desa. Yang pertama, pelaporan semester pertama, yang kedua laporan semester akhir tahun, dan yang ketiga laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB desa. Tahapan kegiatan. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD kepada bupati atau wali kota berupa 1. Laporan semester pertama, yang kedua laporan semester akhir tahun, yang ketiga laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB desa. Laporan realisasi pelaksanaan APB desa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Langkah-langkah pencatatan. 1. Apabila penerimaan pendapatan diterima oleh bendahara desa, maka berdasarkan dokumen penerimaan dan lampirannya, bendahara desa mencatat transaksi pendapatan dengan menjurnal
kas di bendahara desa, di debit pendapatan sesuai jenisnya, di kredit kas di bendahara desa XXX pendapatan sesuai jenisnya XXX. Selanjutnya pendapatan yang diterima kemudian disetor ke rekening kas desa berdasar bendahara desa, kemudian mencatat transaksi penyetoran tersebut dengan menjurnal rekening kas desa, di debit dan di bendahara desa, di rekening kas desa XXX, kas di bendahara desa XXX. 2. Apabila penerimaan pendapatan disetorkan langsung ke rekening kas desa, maka bendahara desa berdasarkan dokumen penerimaan dan lampirannya mencatat transaksi pendapatan dengan menjurnal rekening kas desa, di debit dan pendapatan sesuai jenisnya, di kredit rekening kas desa XXX pendapatan sesuai jenisnya XXX. 3. Apabila ada pengeluaran kas atau belanja oleh bendahara desa, maka berdasarkan dokumen pengeluaran dan lampirannya, bendahara desa mencatat transaksi pengeluaran atau belanja dengan menjurnal belanja sesuai jenisnya, di debit kas di bendahara desa, di kredit belanja sesuai jenisnya XXX, kas di bendahara desa XXX. 4. Apabila pengeluaran kas belanja transfer dibayarkan langsung dari rekening kas desa, maka bendahara desa berdasarkan dokumen pengeluaran dan lampirannya mencatat transaksi pengeluaran atau belanja dengan menjurnal rekening kas desa, di debit dan pendapatan sesuai jenisnya, di kredit belanja sesuai jenisnya XXX, rekening kas desa XXX. Tujuan laporan keuangan desa. Tujuan laporan keuangan desa adalah untuk menyajikan informasi realisasi anggaran dan posisi keuangan pemerintah desa yang bermanfaat bagi para pengguna dalam mengevaluasi kebijakan atau keputusan lalu dan merencanakan kebijakan di masa depan. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah desa berada pada kepala desa. Asas-asas laporan keuangan desa. Transparan. Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akuntabel, perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan dan yang telah ditetapkan. Partisipatif, setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Tertib dan disiplin anggaran. Anggaran harus dilakukan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Struktur organisasi pengelolaan dana desa. 1. Kepala desa. Kepala desa memiliki kewenangan 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa. 2. Menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa atau PTPKD. 3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa. 4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB desa. 5. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa. Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan tugas 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB desa. 2. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB desa, perubahan APB desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB desa. 4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa.
5. Melakukan verifikasi terhadap rencana anggaran belanja RAB, bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB desa. Kepala seksi mempunyai tugas yang pertama menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, 2. Melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APB desa, 3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, 4. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan, 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa, 6. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti X000 bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Bendahara desa bertugas menata usaha untuk keuangan desa. Penata usaha yang dilakukan antara lain meliputi 1. Menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, 2. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya, 3. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, 4. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Dasar hukum yang mengatur akuntansi keuangan desa. Ketentuan umum Ketentuan umum pada bab 1 pasal 1 meliputi 2-3 pengertian istilah yang ada dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 ini. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa atau adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Sekian materi presentasi dari kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.